Waktu telah menunjukkan pukul 4:30 pagi. Suara langkah kaki dari lorong panjang itu terdengar menggema memenuhi ruangan udara. "Morning, sir," sapa kedua pengawal yang berdiri di depan pintu kamar. Painter hanya membalas dengan anggukan tipis. "Kalian sudah boleh istirahat." "Baik, ketua." Serempak mereka berdua lalu membungkuk hormat dan berbalik pergi menyisakan Painter seorang diri di sana. Sejenak Painter melirik pintu tunggal bercat putih di hadapan yang sebagai kamar tidur sang putri majikannya. Lalu melirik arloji yang melekat di pergelangan tangan. Sepertinya sudah baik-baik saja. Gumam dia kemudian ikut melangkah pergi yang menyisakan lorong yang sepi dan tenang. Di dalam kamar, Rika baru saja keluar dari pintu kamar mandi sehabis membersihkan diri. Saat ini dia tengah terduduk di sofa panjang yang menghadap langsung pada layar gambar bergerak berukuran besar. Gak ada siaran yang menarik. Bosan banget deh. Ocehan pelan Rika menatap layu pada layar televisi itu. Lalu kedua bola matanya beralih melirik ke samping pada jendela besar yang menampilkan halaman samping rumah yang dijadikan taman bunga. Terlintas senyuman di bibir tipis Rika, terbayang lagi akan rumah kaca yang dilihatnya kemarin. Boleh juga sih, gumamnya sembari beranjak dari duduknya dan mematikan televisi. Dia berjalan ke arah pintu keluar dan memutar handle pintu. Sejenak dia melongokkan kepala keluar untuk melihat keadaan. Sepertinya para penjaga itu sudah pergi. Kemudian tubuh Rika sudah sepenuhnya keluar kamar dan berjalan ke arah lorong panjang. Kalau gak salah arah ke taman itu ke sini kan? Bingungnya saat dihadapkan dengan jalan bercabang 4, dan dia memilih melangkahkan kaki ke jalan sebelah kanan. Sesaat di perjalanan Rika sempatkan melihat ke sekitar lorong yang dilewatinya. Banyak sekali lukisan-lukisan serta hiasan lain yang terpanjang di dinding, membuat gadis itu yang melihat merasa kagum akan keindahan karya seni yang terpajang. Dan di saat sedang asik menikmati keindahan karya seni, seketika senyuman di bibir merah gadis itu memudar seiring langkah kakinya terhenti saat tersadar kalau jalan yang ditelusurinya itu terasa asing. Kayaknya bukan ini deh jalannya." Rika mengedarkan pandangan ke sekitar lorong bercabang 3. Benar-benar. Aku masih belum terbiasa dengan mansion besar ini. Gerutuan dia seraya melanjutkan melangkah ke arah jalan sebelah kiri yang dipertemukan dengan sebuah tangga panjang. Akhirnya ada tangga. Pasti ini menuju lantai bawah kan? Dengan senyuman mengembang di bibir, berharap itu adalah jalan menuju halaman atau taman, Rika mulai menuruni anak tangga yang panjang dan banyak itu. Ketika berjalan, langkah kakinya terdengar menggema di udara yang sepi dan hening tersebut. Dia sedikit dibuat terkejut saat lampu-lampu kecil di sisi tangga yang dilewatinya menyala secara otomatis. Ternyata ada tempat seperti ini juga di rumah ini. Gumam Rika takjub seiring langkahnya terhenti di ujung tangga terakhir. Dia dibuat termangu-bingung melihat pemandangan di depannya di mana ada lorong panjang lagi yang gelap temaram dan sunyi. Kayaknya aku salah jalan lagi deh. Rika berniat hendak berbalik menaiki anak tangga lagi. Namun, tenang sajalah, toh dia dirantai juga. Gak mungkin dia akan bisa kabur. Yoi, yuk lanjut main lagi. Oke, pasang lagi. Suara obrolan para lelaki itu menghentikan pergerakan Rika berbalik kembali. Apa di sini ada para penjaga juga? Dan karena didorong oleh rasa penasaran, dia berjalan pelan menyusuri lorong panjang yang gelap temaram dan sunyi itu, berharap bisa bertemu dengan para penjaga yang bersuara tadi. Sesekali Rika celingukan ke kanan dan kiri melihat sekitar yang seketika menciptakan kerutan di alis saat melihat banyaknya pintu ruangan yang dilewati. Sebenarnya ini tempat apa ya? Banyak banget pintunya. Suara keras berasal dari salah satu pintu ruangan. Sontak Rika terperanjat kaget dan mematung di tempat. Apaan itu? Dia menatap pintu kembar bercat hitam di hadapannya itu dengan kebingungan.
Suara gaduh benda yang berbenturan dan dipukul itu kembali terdengar, menciptakan perasaan takut dan terkejut pada diri Rika. Namun karena rasa penasaran yang timbul, dengan langkah pelan dia mendekati pintu tersebut. Dan walau sedikit gemetar, sebelah tangannya terulur menyentuh pintu kembar itu dan mendorongnya hingga perlahan pintu itu terbuka yang sedikit demi sedikit. Rika bisa melihat apa yang ada di dalam ruangan tersebut. Hah? Dia dibuat terkejut terpaku di tempat saat melihat pemandangan di hadapannya sampai kedua bola mata Rika melotot tak berkedip. Kak Franz?